Eksekutif dari Next Policy. Selamat pagi Pak Fitra. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan kita juga sudah bersama dengan Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimuso. Selamat pagi Pak Sutarto. Ya, Pak Sutarto. Ya, sayang sekali terputus, nanti kita akan coba untuk menghubungi kembali. Pak Fitra, ini pemerintah berencana untuk mengimpor sejumlah pangan dalam jumlah yang terbilang cukup besar ya. Nah, menurut Anda apakah ini sesuatu yang memang diperlukan saat ini? Ya, begini Mas Budi. Jadi pertama kita harus melihat bahwa impor itu bukan hal yang tabu, gitu ya. Dia bisa dibutuhkan untuk mencukupi stok, atau bahkan di sisi yang lain bisa digunakan untuk input produksi. Nah, untuk tema kita hari ini terkait dengan impor pangan, saya rasa kebutuhannya adalah lebih ke arah stok. Memang banyak yang melihat bahwa awal tahun ini adalah periodenya panen, dan juga banyak yang menyaksikan bahwa ketika panen kenapa harus impor. Nah, ada beberapa kompleksitas di sini. Yang pertama adalah ini masalah data, ya. Seringkali ya, meskipun datanya itu menampilkan data surplus, tetapi kalau kita lihat dari tren historical, ya, di saat-saat mendekati Lebaran ya, dan juga hari raya besar, itu biasanya ada lonjakan demand. Nah, sehingga itu harus kemudian diantisipasi dari awal. Jika tidak, yang rugi juga konsumen, gitu. Terus yang berikutnya juga yang sering ditakutkan adalah wah ini akan kemudian menghancurkan harga panen. Ketika panen kemudian impor, maka harganya yang terutama yang diterima oleh petani itu menjadi lebih murah, gitu ya, sehingga nilai tukar mereka menjadi anjlok. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, sesempit pengetahuan saya, hasil dari rakor dengan Menko Perekonomian ini tidak akan dikeluarkan jika belum dibutuhkan, gitu kan. Ini hanya sebagai penyangga saja, sehingga dalam konteks itu saya rasa kita masih relevan, gitu ya, membicarakan mengenai impor pangan. Impor pangan sampai kapan? Ya sampai saya rasa selama Republik ini masih ada, kita masih akan impor pangan. Karena itu adalah bagian dari kebijakan. Ya. Artinya kan begini sebetulnya, kalau kita bicara soal data, apakah surplus yang ada di data di BPS itu memang tidak bisa memenuhi kebutuhan hingga Ramadan, kalau memang itu yang dipermasalahkan? Bisa atau tidaknya itu kan tergantung rapat di Menko Perekonomian, gitu kan, sehingga pada akhirnya ketika diputuskan untuk impor, artinya sudah ada kesepakatan. Karena di sini saya rasa untuk impor produk-produk pangan strategis itu tidak bisa diputuskan di level Kementerian Teknis, harus di Menko Perekonomian, karena ini terkait dengan konsolidasi data. Baik. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah kalau kita lihat kemarin ya Mas Rudi, data di bulan Januari dan Februari secara umum untuk aktivitas ekspor dan impor, ekspor kita naik, meningkat ya, pertumbuhannya 8,sekian% year on year. Nah, yang juga menarik adalah data kenaikan ekspor ini yang mana memang sudah terjadi semenjak bulan November ya tahun 2020. Ini juga diikuti oleh pertama kali sepanjang era pandemi, impor kita naik secara year on year juga 14,86%. Ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita melihat tren kenaikan surplus perdagangan dan kestabilan surplus perdagangan, dan juga dipicu oleh kenaikan impor, artinya ada dinamisme dari sisi demand. Baik. Nah, dinamisme dari sisi demand ini artinya kita melihat ada potensi perbaikan atau recovery ekonomi. Nah, di saat ekonomi yang tengah recover, pastinya ya, demand itu juga akan terus mengikuti, sehingga apa? Akan ada kemungkinan kenaikan demand yang juga cukup saya signifikan. paham itu. Kalau demand itu menjelang bulan Ramadan dan baik Pak Fitra, artinya dinamisme itu kan apa yang terjadi di masa depan yang harus kita prediksi, kan begitu? Karena berdasarkan prediksi itu, kemungkinan kita bisa menghitung berapa jumlah impor yang diperlukan, kurang lebih kayak gitu, atau berapa jumlah panen yang harusnya kita panenkan. Baik, kita coba ke Pak Sutarto. Saya ke Pak Sutarto Alimuso dulu. Pak Sutarto, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Kurang keras suaranya. Kurang keras ya? Oke, ini memang suara saya agak sedikit imut-imut memang kayaknya nih Pak Sutarto.
Pak Sutarto, tapi kalau saya bicara sekarang cukup clear ya. Halo, Pak Sutarto. Baik, nampaknya mungkin kurang clear suaranya ya. Pak Fitra, tadi ada satu hal yang ingin Anda sampaikan, silahkan. Ya, ada satu hal lagi, Mas Rudi, bahwa selain ini kan waktunya sangat tidak normal, ya di era pandemi, gitu. Di sisi yang lain kita menghadapi lonjakan demand yang juga seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Nah, permasalahannya adalah kalau kita lihat kemarin tren sepanjang pandemi, ketika ada lonjakan demand yang menunjukkan recovery di beberapa negara, ya. Pada akhirnya ketika kita tidak antisipatif, ya ada semacam gangguan gitu ya dalam lalu lintas perdagangan internasional. Salah satunya adalah ketika kemarin harga daging meningkat secara cukup signifikan. Kenapa? Karena ini berasal dari sisi supply-nya. Supply-nya bisa dari Australia, kemarin kita sangat tergantung pada Australia untuk impor daging sapi. Tapi di sisi yang lain kita juga lihat Australia selama pandemi itu kemungkinan atau kecenderungan repopulasi sapinya itu cukup terbatas. Sehingga ketika ada lonjakan permintaan dari China, jumlah terbatasnya itu berapa? Mereka selain memenuhi kebutuhan dalam negerinya, ya ini juga kemudian harus diperebutkan dengan beberapa negara. Nah, dalam konteks ini kita juga harus segera gitu ya untuk mengambil keputusan. Kalau negara-negara ini kan ada beberapa yang juga pertanyaan saya, Pak Fitra. Gitu. Pak Fitra, pertanyaan saya, kalau bicara soal segera mengambil keputusan, apakah kita harus segera mengimpor pangan, terutama beras, jagung, bahkan bawang putih dan juga garam? Nah, ini kan kita bicara mengenai neraca, ya. Ini supply dan demand-nya di mana, kebutuhan kita di mana, segala macam gitu kan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini memang periodenya panen. Tapi di sisi yang lain kita juga akan menghadapi periode Ramadan dan Lebaran yang mana secara historikal ini akan mengalami lonjakan permintaan yang juga lumayan signifikan. Baik. Dan lonjakan permintaan yang lumayan signifikan ini harus segera diantisipasi juga melihat indikator-indikator yang sekarang memang sudah mulai recover. Ya, dan yang kedua yang tadi saya sampaikan sebenarnya ini yang paling penting, Mas Rudi, jangan sampai ini kan sekarang produksi global itu sebenarnya sedang terkontraksi. Sehingga kalau kita tidak memetakan dari awal dan mengambil keputusan secara cepat, jangan-jangan ketika kita butuh nanti untuk impor, barangnya tidak ada. Dan pada akhirnya yang dirugikan adalah konsumen sendiri. Soal produksi global itu adalah masalah tersendiri. Tapi kalau kita bicara soal produksi nasional, panen raya yang sekarang sedang berlangsung. Tadi Anda mengatakan soal kesegeraan untuk mengambil keputusan dan ada kekhawatiran soal Ramadan. Apakah menurut hitungan Anda saat ini kita harus segera melakukan impor pangan? Saya rasa ya segera. Karena apa? Karena keputusannya atau kebijakan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada interplaying antara produksi global dengan produksi nasional. Oke, produksi nasional sekarang cukup gitu ya. Tapi kan selama beberapa tahun terakhir kita juga melihat bahwa datanya cenderung termarkup gitu ya, karena belum ada data yang betul-betul akurat sehingga itu memicu perdebatan. Tapi itu dua hal yang berbeda sebetulnya, dua hal yang berbeda antara produksi global dan produksi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik ya. Kita coba ke Pak. Seemingly unrelated dengan produksi nasional. Tapi ingat, ketika kita bicara masa pandemi ini sekali lagi, ya, ini adalah perebutan resources. Nah, kami melakukan beberapa simulasi di tahun 2020 betapa kemudian kelangkaan pangan ini akan menjadi topik post-COVID. Ya, karena apa? Karena ada kelangkaan produksi secara global. Kenapa ini berdampak kepada kita? Karena kan kalau kita bicara supply itu kita tidak bicara di level nasional saja, tapi juga bicara secara global, sehingga kita bicara mengenai total outputnya seperti apa. Dan itu kemudian kita bisa melihat bagaimana yang bisa mencukupi untuk kebutuhan nasional. Nah, di saat-saat normal mungkin tidak akan masalah, tapi di saat-saat seperti ini, ketika ada perebutan resources, ya. Oke, di satu sisi kita bisa menciptakan surplus, yang mana surplus ini juga sebenarnya agak to some extent questioning. Kita tidak tahu berapa sebenarnya surplusnya, karena ini permasalahan data adalah permasalahan yang sering kali kita hadapi. Kita masih kemudian
kalau kita melakukan pendataan di lapangan itu hanya berupa taksiran-taksiran yang kadang-kadang itu marketnya bisa antara 10 sampai 30%. Oke. Nah untuk mengantisipasi, nah ini kan saya mencoba untuk memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah, langkah antisipatif gitu ya. Kalau misalnya memang tidak perlu dikeluarkan, saya rasa tidak perlu, karena sebagaimana yang tadi disampaikan Pak narasumber yang tadi Ya, Pak Sutarto Alimuso. Pak Suprapto, kondisi surplus ya. Kalau memang betul-betul surplus itu kan juga kemudian bisa dilakukan atau digesa ya dari sisi logistik, karena permasalahan kita juga yang selain data adalah masalah logistik. Kadang-kadang menumpuk di satu gudang tapi tidak tersalurkan di gudang yang lain, sehingga tidak terjadi proses arbitrasi antara satu daerah ke daerah yang lain. Nah, untuk juga kemudian secara umum ya, selain kita bicara masalah logistik, kita juga berbicara masalah supply secara umum. Nah, supply secara umum ini memiliki masalah. Kenapa? Karena saya kasih temuan anekdotal tadi di kasus Australia kemarin, ketika mereka di masa pandemi tidak bisa melakukan repopulasi, padahal ketika ada peningkatan demand di China dan Vietnam, terjadi perebutan, sehingga apa? Akhirnya harganya menjadi mahal karena langka. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak kita inginkan kan, daripada menunda kemudian langka. Lebih baik kita menstok sekarang dan pada saat dibutuhkan baru kita keluarkan. Saya rasa ini suatu langkah yang menurut saya baik ya, dan untuk itu saya rasa yang perlu dikuatkan juga infrastruktur Bulog, karena gudang Bulog kan juga terbatas. Kalau kita mengimpor tanpa tahu datanya, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Fitra. Kita akan bahas ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi Indonesia. Pak Fitra Faisal, sebelumnya Anda mengatakan analoginya itu seperti rebutan, apa tadi Anda istilahkan rebutan resources karena memang keterbatasan dan segala macam ya. Ini analoginya seperti vaksin kalau saya melihat dari kalau boleh saya simpulkan ya dari pernyataan Anda. Tapi kondisinya sangat berbeda sebetulnya kalau bicara dengan analogi seperti itu. Bedanya kita tidak punya vaksin COVID-19, sementara untuk kasus beras saja saat ini kita sedang surplus. Jadi tidak ada urgensi bagi kita saat ini khususnya untuk beras untuk melakukan impor. Nah, kalau misalkan ke depan misalkan ada kekhawatiran untuk antisipasi, justru saat ini kalau menurut hitungan BPS kita masih ada surplus yang cukup besar, kecuali mungkin yang ada di gudang Bulog seperti yang disampaikan Pak Sutarto tadi yang jumlahnya mungkin hanya sekitar 1 jutaan. Nah, tapi secara umum di lapangan jumlah ini masih cukup sebetulnya. Nah, gimana tanggapan Anda? Oke. Nah, begini, pertama adalah dari sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dari simulasi yang kami lakukan, jadi selama pandemi dan post pandemic, ya, negara-negara yang merupakan negara asal impor, terutama dalam hal ini beras, itu mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya. Oleh karenanya, ya, kalau misalnya kita tidak cepat-cepat tadi seperti yang saya sampaikan, ini bakalan langka. Yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai data, ya, data beras tadi yang definisinya cukup ini seberapa cukup, gitu kan? Kalau kita bicara mengenai langkah antisipatif atau impor beras dalam hal ini kita juga bukan hanya berbicara masalah di jangka pendek. Oke, surplus. Tetapi kemudian ketika kita impor bukan artinya impor itu kemudian langsung membanjiri pasar dengan barang-barang impor. Enggak juga. Ini kan kita bicara masalah stocking aja. Nah, berikutnya yang juga disampaikan tadi, oke, data BPS surplus cukup untuk 1 tahun ke depan. Nah, masalahnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita punya juga masalah di data reliability ya, meskipun BPS sudah memperbaiki. Anda tidak meyakini data BPS? Begini, kalau misalnya data BPS itu 100% akurat, maka tidak akan ada kenaikan harga ketika panen, begitu kan? Tapi masalahnya ketika panen kita juga senantiasa menghadapi beberapa keadaan-keadaan di mana harganya naik. Nah, mekanisme pasar yang terjadi adalah harga naik itu kenapa? Karena langka yang pertama. Atau kalau misalnya bukan langka, berarti ada masalah distribusi. Mas, dua masalah. Dan sekarang itu harga beras itu sudah relatif turun bahkan 3 minggu terakhir. Betul. Tapi kan kita bicara mengenai dinamisme, gitu ya. Harga bisa turun sekarang, tapi kita nggak tahu. Ada kemudian expected harga yang juga meningkat, ya. Ada expected inflation yang juga cukup signifikan sepanjang bulan Ramadan, gitu. Nah, itu kan juga harus diantisipasi. Nah, oleh karenanya root cause-nya adalah ini kan selama ini kita selalu ad hoc nih. Ketika ada
dinamisme di neraca pangan, kemudian rapat dan segala macam. Kenapa harus didapat Menko? Karena ya semuanya harus ketemu. Karena data dari Kementerian Pertanian kadang-kadang berbeda dengan data Kementerian Perdagangan, beda juga dengan Bulog. Dan BPS meskipun sebagai penengah atau arbitrer di sini, tapi tetap saja ini harus dikonsolidasikan karena memang data belum benar-benar akurat. Sehingga artinya menurut ini Anda rencana impor terutama beras ini tidak ada konsolidasi data atau mungkin koordinasi antar lembaga terutama BPS. Ini kan outcome saja, ya. Kenapa terjadi kisruh sekarang? Yang satu bilang impor, yang satu bilang tidak perlu. Karena berarti kan datanya nggak terkonsolidasikan dengan baik, begitu kan? Itu saja sebenarnya masalahnya. Sehingga kebijakan yang ada lembaga di pemerintah yang tidak atau meragukan data yang dimiliki oleh BPS. Loh, selama ini kan yang terjadi seperti itu, ya kan? Ketika misalnya ini BPS kan mengumumkan bahwa ini akan terjadi surplus. Kalau seandainya data BPS diragukan, lalu data siapa yang harus kita pegang untuk mengambil keputusan? Nah begini, makanya data BPS ini adalah the second best, adalah yang terbaik yang bisa kita miliki, begitu ya. Tetapi ke depan PR-nya adalah kenapa terjadi kisruh ya terkait impor ini ya secara terus-menerus, sehingga kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan yang ad hoc. Meskipun saya bisa memahami ini adalah untuk langkah antisipatif karena berdasarkan ekspektasi rasional dari para pelaku kebijakan, ketika kebijakan ini tidak diambil maka kan terjadi masalah di kemudian hari. Sehingga sebenarnya root cause-nya kembali lagi adalah dua hal tadi. Kalau nggak ada permasalahan di data, permasalahan di distribusi. Nah, dua hal ini yang kemudian harus dibenahi secara serius. Saya ke Pak Sutarto Alimuso. Pak Sutarto, tanggapannya Pak? Saya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh pembicaraan ini tadi. Nggak tahu, mungkin gangguan suara. Halo? Baik, Pak Sutarto, intinya Pak Fitra Faisal itu mendukung, betul ya Pak Fitra ya, mendukung rencana pemerintah